Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu datang dengan tenang, tapi perasaan Nana tidak. Suara lemari pakaian dibuka menandai rutinitas yang sudah terlalu familiar. Dari dapur, Nana bisa mendengar gantungan baju bergeser rapi. Bukan bunyi tergesa orang yang mau berkeringat di gym, melainkan seperti seseorang memilih pakaian untuk pertemuan penting. Ia menuang teh ke cangkirnya pelan, menahan diri untuk tidak menoleh. Dalam pantulan sendok, ia melihat bayangan Arya melintas di belakang. Kaos olahraga yang masih tampak baru, sepatu bersih tanpa noda, jam tangan mahal yang jarang dipakai saat benar-benar berolahraga. "Nah, aku berangkat ya. Takut telat kelas," kata Arya ringan. Nada suaminya selalu sama setiap minggu. Santai, stabil, seolah hidupnya tak pernah menyimpan sesuatu. Arya mengecup udara di dekat pipi Nana. Kebiasaan yang dulu terasa manis, kini hanya seperti formalitas. Nana mengangguk kecil. "Iya." Hanya satu kata. Ia tidak ingin suaranya mengkhianati isi hatinya. Pintu tertutup. Suara kunci mobil berbunyi. Mesin menyala. Lalu sunyi. Rumah yang tadinya hangat oleh keberadaan dua orang mendadak terasa luas. Nana duduk, menatap uap teh yang perlahan menghilang. Ia mencoba mengingat kapan terakhir Arya pulang dari gym dengan wajah benar-benar lelah. Berkeringat. Bau khas ruang olahraga. Ia tidak menemukannya. Yang ada justru aroma parfum samar. Bukan parfum gym, tapi wangi yang dipilih dengan sadar. Perasaan itu muncul lagi. Bukan ledakan. Bukan amarah. Hanya ganjalan kecil seperti batu di dalam sepatu. Tidak melukai, tapi mengganggu setiap langkah. Ia tidak merasa cemburu. Yang lebih jujur, ia merasa ditinggalkan. Minggu dulu milik mereka. Sarapan lama, menonton film, atau sekadar berdebat kecil soal tempat makan siang. Namun sejak setahun terakhir, Minggu menjadi milik Gim. Dan Nana, tanpa pernah diminta, menyesuaikan diri. Ia pernah mencoba bertanya, "Apa nggak capek olahraga terus tiap minggu?" Arya hanya tertawa. "Usia segini harus jaga badan. Biar kamu nggak dapat suami kendor." Jawaban yang terdengar bercanda, tapi menutup percakapan. Setelah itu, Nana berhenti bertanya. Bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena tidak ingin terlihat menuntut. Ia membawa cangkir ke meja tamu. Di sana, tas olahraga Arya minggu lalu masih terlipat. Nana menatapnya lama. Ingatan kecil muncul. Tas itu terasa ringan saat ia memindahkannya kemarin. Terlalu ringan untuk sepatu, baju ganti, dan handuk. Jarinya sempat ingin membuka resletingnya. Hanya untuk memastikan. Hanya untuk menenangkan diri. Namun ia menarik tangannya kembali. "Aku bukan orang yang memeriksa," bisiknya pada diri sendiri. Kalimat itu terdengar seperti prinsip, tapi terasa seperti pembelaan. Nana duduk di sofa, mencoba membaca, tapi matanya hanya melewati baris tanpa makna. Pikirannya kembali ke detail-detail kecil. Rambut Arya selalu tertata saat pulang, bukan lepek. Kadang ada senyum tipis yang tidak bisa ia tebak sumbernya. Kadang juga ia terlihat terlalu netral, seperti seseorang yang berhati-hati. Hal-hal kecil. Bisa saja kebetulan. Tapi hati jarang salah mengenali perubahan. Ia mengingat masa awal pernikahan mereka. Arya dulu bercerita banyak tentang kantor, teman, bahkan hal remeh. Sekarang, ceritanya pendek, praktis, tidak memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan. Bukan dingin, hanya jauh. Dan jarak yang tidak diberi nama seringkali lebih menyesakan daripada pertengkaran. Ponsel Nana berbunyi. Notifikasi iklan. Ia menghela napas pelan, sedikit kecewa pada diri sendiri karena berharap itu pesan dari Arya. Padahal, setiap minggu, Arya jarang menyentuh ponsel saat gym. Aneh.
pikirnya. Orang biasanya membawa ponsel untuk playlist atau mencatat latihan. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Dari sana, jalan depan rumah terlihat lengang. Ia membayangkan mobil Arya yang kini mungkin sudah jauh menuju game. Atau ke tempat lain? Pikiran itu muncul untuk pertama kalinya dengan bentuk utuh. Nana tidak menolaknya, tapi juga tidak langsung mempercayainya. Ia hanya mengakuinya sebagai kemungkinan. Dan pengakuan kecil itu mengubah sesuatu di dalam dirinya, seperti pintu yang terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya, Nana tidak ingin sekadar menerima. Ia ingin mengerti. Ia kembali ke meja, membuka kalender di ponselnya. Semua minggu ditandai kata yang sama, game Arya. Ia menatap deretan itu lama, lalu tanpa benar-benar merencanakan, jarinya mengetuk minggu depan. Ia menambahkan catatan kecil, bangun lebih pagi. Hanya itu. Tidak ada rencana besar. Tidak ada tuduhan. Namun bagi Nana, itu langkah yang terasa berisiko, karena berarti ia siap melihat sesuatu yang mungkin menyakitkan. Ia mengunci ponsel, menarik napas panjang. Hari itu tetap berjalan seperti biasa. Matahari naik, tetangga mulai beraktivitas. Suara motor lewat sesekali. Dunia tidak berubah. Tapi di dalam diri Nana, sebuah keputusan kecil telah lahir. Ia tidak akan bertanya. Ia akan mengamati. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, minggu depan tidak lagi terasa kosong, melainkan menunggu jawaban. Minggu berikutnya belum tiba, tapi keputusan kecil Nana sudah mengubah cara ia memandang hari-harinya. Ia tidak lagi menjalani pagi dengan otomatis. Ia memperhatikan, mengingat, menyusun potongan kecil yang dulu ia biarkan lewat begitu saja. Senin siang itu, Nana diminta Arya mengantarkan map kerja ke sebuah kafe dekat kantor suaminya. Arya lupa membawanya saat berangkat, dan nada suaranya di telepon terdengar sedikit terburu. Penting. Nah, klienku nunggu, katanya. Nana tidak menolak. Ia memang sering membantu hal-hal kecil seperti itu. Dulu, bantuan itu terasa seperti bentuk kerjasama. Sekarang, kadang terasa seperti peran yang diambil begitu saja tanpa dipikirkan. Kafe itu tidak terlalu ramai. Nana melihat Arya duduk di meja pojok bersama seorang pria yang ia kenal samar. Dion, teman lama Arya yang beberapa kali muncul di acara kantor. Dion orangnya mudah bicara, sementara Arya biasanya lebih menahan diri saat bersamanya. Begitu melihat Nana datang, Arya tampak sedikit terkejut, lalu cepat tersenyum. Makasih. Nah, katanya sambil menerima map. Ini Dion. Kamu ingat? Dion langsung berdiri setengah, menyapa ramah. Wah, istri yang sering disebut tapi jarang kelihatan. Halo, Mbak Nana. Nada Dion ringan, tanpa beban. Nana membalas dengan sopan, tidak ingin mengganggu. Ia berniat segera pamit, tapi Dion sudah lebih dulu melanjutkan obrolan seolah Nana bagian dari percakapan. Arya ini kalau soal jaga badan paling disiplin. Cuma lucunya, kita satu game tapi jarang banget ketemu. Arya terkekeh pendek. Jamnya beda kali. Dion menggeleng santai. Aku minggu pagi selalu di sana. Kelas favorit malah. Nggak pernah lihat kamu. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak menuduh. Tidak curiga. Hanya komentar biasa. Namun di dalam diri Nana, sesuatu bergerak. Ia tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap tenang. Ia bahkan sempat tersenyum kecil, seolah itu hal sepele. Tapi telinganya menangkap perubahan nada Arya. Tawa yang sedikit dipaksakan. Ya kadang pindah jam, jawab Arya singkat. Dion mengangguk tanpa memikirkan lebih jauh. Oh, iya bisa jadi. Soalnya instruktur minggu pagi itu favorit banyak orang. Percakapan bergeser ke urusan kerja. Nana pamit setelah beberapa menit. Tidak ada yang terasa dramatis di luar. Tidak ada adegan mencolok. Namun di dalam kepalanya, kalimat Dion berputar pelan. Jarang banget ketemu.
Di mobil, Nana mencoba menenangkan diri. Satu informasi tidak otomatis berarti kebohongan. Gim punya banyak kelas, banyak waktu. Itu masuk akal. Tapi masalahnya bukan di logika. Masalahnya ada di pola. Arya selalu bilang, kelas pagi. Selalu minggu. Selalu dengan alasan yang sama. Terlalu sama. Setibanya di rumah, Nana meletakkan tasnya, lalu duduk tanpa menyalakan televisi. Ia membiarkan pikirannya membuka kembali ingatan-ingatan kecil. Sepatu olahraga Arya jarang benar-benar kotor. Handuknya tidak pernah terlalu basah. Kadang ia pulang tanpa lapar. Padahal biasanya orang selesai olahraga ingin makan. Hal-hal itu dulu terasa remeh. Sekarang, seperti titik-titik yang mulai membentuk garis. Namun yang paling mengganggunya bukan kemungkinan Arya berbohong, melainkan perasaan lama yang muncul bersamaan. Rasa tidak dianggap. Ia teringat satu kejadian bertahun lalu, saat Arya membatalkan rencana ulang tahun pernikahan karena lembur mendadak. Nana waktu itu mengerti, bahkan menyiapkan makan malam ulang di rumah. Arya pulang larut, membawa alasan, bukan penjelasan. Saat itu Nana memilih percaya. Bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena merasa mempertanyakan akan membuatnya terlihat merepotkan. Dan sejak itu, entah kapan, Nana terbiasa menahan pertanyaan. Ia bangkit, membuka lemari tempat menyimpan pakaian olahraga Arya. Tangannya menyentuh kain-kain yang jarang berubah posisi. Ia tidak mencari bukti. Ia hanya merasakan jarak yang tak terlihat. Kenapa aku selalu di posisi yang menyesuaikan? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu tidak bernada marah. Lebih seperti kesadaran yang datang terlambat. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Arya. Mapnya kepakai. Makasih ya. Nah, singkat. Fungsional. Tidak ada tanda tanya. Tidak ada cerita. Nana menatap layar beberapa detik sebelum membalas. Sama-sama. Setelah itu ia membuka kalender lagi. Catatan, bangun lebih pagi. Di minggu depan masih ada. Ia menatapnya lama. Dulu, ia membuat catatan itu karena curiga. Sekarang alasannya berubah. Ia ingin tahu apakah dirinya benar-benar dilibatkan dalam hidup suaminya, atau hanya mengisi ruang kosong yang tidak diperhatikan. Perlahan, Nana menambahkan satu catatan lagi di bawahnya. Ikut keluar rumah. Jarinya sempat ragu sebelum menekan simpan. Keputusan itu kecil. Tidak dramatis. Tapi berarti ia akan melangkah melewati batas kenyamanan yang selama ini ia jaga. Nana meletakkan ponsel, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, kemungkinan bahwa Arya tidak jujur tidak lagi terasa mustahil. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai siap jika kemungkinan itu benar. Keputusan kecil yang Nana tulis di kalender tidak lagi terasa seperti catatan biasa. Dua kata itu, ikut keluar rumah, seolah menunggu keberanian yang belum sepenuhnya ia miliki. Selasa sore, ia duduk di depan laptop kantor, menatap layar tanpa benar-benar membaca isi laporan. Pikirannya kembali pada minggu yang akan datang. Bukan pada kemungkinan Arya berbohong, tapi pada apa yang akan berubah dalam dirinya setelah mengetahui kebenaran. Ada hal-hal yang, sekali diketahui, tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rina masuk. Lagi di dekat kantormu. Ngopi? Rina adalah satu dari sedikit orang yang tidak pernah menuntut Nana bercerita, tapi selalu bisa membaca jika ada yang mengganjal. Bersamanya, Nana tidak perlu berpura-pura kuat atau terlalu pengertian. Nana membalas singkat setuju. Kafe kecil di seberang gedung kantor itu tidak ramai. Rina sudah duduk lebih dulu, menggeser satu gelas minuman ke arah Nana begitu ia datang. Tidak ada basa-basi panjang. Rina hanya menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kamu lagi menahan sesuatu." Bukan pertanyaan, pernyataan. Nana biasanya mengelak kalau mendengar kalimat seperti itu. Tapi hari ini, ia terlalu lelah menyimpan sendiri. Arya, tiap minggu selalu ke gym.
katanya hati-hati. Tapi ada hal-hal yang aneh. Ia tidak langsung menyebut curiga. Ia menceritakan potongan kecil, tas yang ringan, tubuh yang tidak pernah benar-benar lelah. Cerita Dion tentang Gim. Semua keluar perlahan, seperti orang membuka simpul yang sudah lama diikat. Rina mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak menunjukkan kaget berlebihan atau kemarahan atas nama sahabat. Ia hanya menyimak, memberi ruang. Aku nggak yakin dia selingkuh, lanjut Nana jujur. Aku cuma merasa tidak diajak masuk ke hidupnya lagi. Rina mengangguk pelan. Perasaanmu valid, tapi perasaan saja nggak bisa jadi pegangan. Nana menatapnya, menunggu. Kalau kamu terus menebak, kamu akan capek sendiri. Entah dia salah atau tidak, kamu tetap gelisah, kata Rina tenang. Bukti itu bukan untuk menuduh. Kadang buat menenangkan diri. Nana mengaduk minumannya tanpa minat. Aku nggak mau jadi istri yang memata-matai. Kamu juga bukan istri yang harus hidup dalam ragu terus, balas Rina lembut. Kalimat itu tidak menusuk, tapi menempel. Nana sadar Rina tidak sedang mendorongnya mencari kesalahan Arya. Sahabatnya itu justru seperti mengingatkan bahwa kepastian, apapun hasilnya, lebih sehat daripada prasangka yang dipelihara. Kalau ternyata aku salah, tanya Nana pelan. Ya bagus. Kamu bisa berhenti curiga, jawab Rina. Kalau ternyata kamu benar, kamu setidaknya tahu kamu tidak mengada-ada. Percakapan itu tidak panjang. Rina tidak memberi strategi, tidak menyusun rencana. Ia hanya memberi satu hal yang selama ini Nana hindari, izin untuk mencari tahu. Saat mereka berpisah, Nana tidak merasa lebih ringan. Justru sebaliknya. Kini pilihannya terasa nyata. Malamnya di rumah, Arya bercerita tentang rencana Gim minggu ini dengan nada biasa. Tentang instruktur baru, tentang pentingnya konsistensi. Nana memperhatikan wajah suaminya saat berbicara. Tenang, lancar, tanpa jeda. Dulu, kelancaran itu membuatnya percaya. Sekarang, ia sadar kelancaran juga bisa berarti terbiasa. Aku mungkin keluar pagi banget minggu ini, kata Arya. Biar nggak kena macet. Nana mengangguk. Jam berapa? Seperti biasa. Jawaban yang tidak pernah spesifik. Nana tidak mengejar. Ia tersenyum kecil, lalu kembali ke piringnya. Di dalam dirinya, sesuatu sudah bergerak. Bukan kecurigaan, bukan amarah, keputusan. Malam semakin larut. Saat Arya sudah tidur, Nana membuka ponselnya. Ia melihat kalender lagi. Catatan minggu itu menatapnya diam. Tangannya membuka aplikasi transportasi online. Ia mencoba mensimulasikan perjalanan dari rumah ke Gim yang Arya sebutkan. Waktu tempuhnya muncul. Ia mencatatnya. Lalu ia menutup aplikasi dengan napas lebih panjang dari biasa. Ini bukan tentang menangkap siapapun. Ia tidak membayangkan adegan dramatis. Ia hanya ingin melihat 1 minggu dengan matanya sendiri. Untuk pertama kalinya, Nana mengakui bahwa ketenangan yang ia jaga selama ini mungkin dibangun di atas hal yang tidak ia periksa. Ia mematikan lampu kamar, berbaring, menatap langit-langit. Jantungnya tidak berdebar kencang. Justru tenang, tapi penuh kesiapan. Jika selama ini ia selalu menunggu penjelasan dari Arya, kini ia memilih mencari jawabannya sendiri. Dan pilihan itu terasa asing. Dalam gelap, Nana mengambil satu keputusan kecil lagi. Ia akan bangun sebelum Arya, berpura-pura masih tidur, lalu keluar beberapa menit setelahnya. Risikonya sederhana. Jika Arya tahu, kepercayaan bisa retak. Namun untuk pertama kalinya, Nana sadar sesuatu. Kepercayaan yang tidak pernah diuji mungkin hanya kebiasaan. Aku ke kantor kamu kemarin, kata Alia akhirnya. Raka yang sedang membuka kancing manset berhenti. Ke kantor. Aku mau antar bekal. Kamu lupa bawa. Raka menatapnya sebentar, seperti mencoba mengingat.
Oh, terus. Aku dengar obrolan kamu dan rekan kerja kamu. Alia menjaga suaranya tetap datar. Soal kamu disebut lajang. Jeda panjang muncul. Raka tidak langsung menyangkal. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Tapi Alia tetap menunggu kata-katanya. Raka menghembuskan napas. Lalu duduk. Kamu salah paham. Kalau salah, jelaskan yang benar. Ujar Alia pelan. Tapi kali ini tidak mundur. Raka mengusap wajahnya sebentar. Di kantor, image itu penting. Atasan lebih lihat karyawan yang fleksibel. Nggak banyak distraksi keluarga. Distraksi. Kata itu lebih tajam dari yang ia kira. Aku distraksi, tanya Alia. Bukan kamu, jawab Raka cepat. Statusnya. Menikah itu sering dianggap bikin prioritas terbagi. Aku lagi kejar posisi manajer. Li. Alia menatapnya. Ia mencoba memahami logika itu. Tapi hatinya menolak menerimanya bulat-bulat. Jadi kamu sembunyikan pernikahan kita supaya terlihat lebih layak dipromosikan. Raka tidak menjawab langsung. Diamnya mengiyakan. Ruangan terasa lebih sempit. Alia tidak merasa marah meledak. Justru ada rasa teriris pelan. Halus tapi dalam. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyanya. Kamu orangnya sensitif. Aku nggak mau kamu kepikiran. Alia hampir tersenyum pahit. Ia tidak diberi pilihan untuk kepikiran atau tidak. Ia hanya tidak diberitahu. Belum sempat ia merespons, ponsel Raka berbunyi. Nama, Mama, muncul di layar. Raka mengangkat, lalu menyerahkan ponsel itu pada Alia. Mama mau bicara. Suara ibu Raka langsung terdengar begitu Alia menempelkan ponsel ke telinga. Nada suaranya lembut, tapi mengandung arah yang jelas. Alia, Mama dengar kamu sempat datang ke kantor Raka. Alia melirik Raka sekilas. Iya, MA, antar bekal. Kamu harus paham dunia kerja Raka beda. Persaingan tinggi. Suara itu terdengar seperti nasihat. Tapi terasa seperti teguran. Suami kamu sedang bangun karir. Istri yang baik mendukung, bukan menambah beban. Lalu pintu villa terbuka lagi. Arya keluar sebentar. Sendirian. Ia membuka bagasi mobilnya, mengambil sesuatu, tas olahraga yang sama yang ia bawa dari rumah. Gerakannya santai, tanpa tergesa. Seperti seseorang yang berada di tempat miliknya sendiri. Belum sempat Nana mencerna itu, suara perempuan parubaya terdengar dari samping. Pak Arya datang pagi juga hari ini. Nada suara itu ringan, akrab, tanpa formalitas. Nana menoleh sedikit. Dari pos kecil, seorang perempuan sekitar 50-an berjalan pelan sambil membawa sapu lidi. Wajahnya terbiasa menyapa penghuni, bukan tamu. Bu Santi, meski Nana belum tahu namanya saat itu, berhenti tak jauh dari Arya. Cara ia menyebut nama Arya tanpa ragu menunjukkan ini bukan pertemuan pertama. Arya menoleh dan tersenyum kecil. Iya, Bu. Seperti biasa. Seperti biasa. Dua kata itu jatuh datar tapi menghantam lebih keras daripada teriakan. Airnya sudah saya isi di belakang. Pak, kemarin katanya mau dipakai lagi. Lanjut perempuan itu. Arya mengangguk. Terima kasih, Bu. Percakapan singkat. Biasa. Fungsional. Justru karena biasa, semuanya terasa pasti. Perempuan itu bukan teman. Bukan keluarga. Dari pakaiannya yang sederhana dan kunci-kunci di pinggangnya, jelas ia pengurus atau penjaga villa. Seseorang yang tahu siapa datang dan pergi. Dan ia mengenal Arya. Bukan sebagai tamu baru. Sebagai orang yang rutin. Dada Nana tidak lagi sesak. Rasa itu sudah berganti bentuk. Kini lebih seperti sesuatu yang mengendap. Berat tapi tenang. Dugaan sudah berubah menjadi fakta. Bukan karena adegan mesra. Bukan karena pelukan. Tapi karena kebiasaan yang diakui orang lain. Arya bukan tersesat ke tempat itu.
Ia datang dengan pola. Mobil yang dipesan Nana tiba. Pengemudi memberi tanda. Nana membuka pintu, masuk, lalu menyebut alamat rumah dengan suara stabil. Saat mobil bergerak keluar kawasan villa, Nana tidak menoleh lagi. Ia sudah melihat cukup. Di perjalanan pulang, pikirannya tidak dipenuhi pertanyaan, kenapa? Justru satu hal lain yang muncul. Berapa lama ini sudah terjadi? Ia menghitung mundur dalam ingatan. Setahun terakhir Arya rajin game. Setahun terakhir pula minggu menjadi hari kosong untuk mereka. Setahun. Angka itu tidak membuatnya menangis. Hanya membuatnya memahami bahwa ini bukan retakan kecil. Ini bangunan lain yang sudah berdiri. Namun di antara semua itu, ada satu kesadaran yang lebih tajam. Arya tetap pulang ke rumah. Tetap makan masakannya. Tetap tidur di sampingnya. Tetap berbicara seolah hidup mereka utuh. Berarti, dalam hidup Arya, Nana masih punya tempat. Hanya saja, bukan satu-satunya. Sesampainya di rumah, Nana masuk seperti biasa. Ia membuka jendela, menyapu ruang tamu, bahkan menyiapkan bahan makan siang. Gerakannya otomatis, tapi bukan kosong. Ia sedang menata dirinya sendiri dari dalam. Cermin di dapur memantulkan wajahnya. Tenang. Tidak ada mata sembab. Tidak ada rahang mengeras. Ia terlihat seperti Nana yang sama. Namun ia tahu arah hatinya sudah bergeser. Dulu ia ingin menjaga pernikahan. Sekarang, ia ingin menjaga dirinya. Itu berbeda. Menjelang siang, Arya mengirim pesan. Latihan berat hari ini. Mungkin agak siang pulangnya. Nana membaca tanpa ekspresi. Ia bahkan bisa membayangkan nada suara yang akan dipakai Arya saat mengatakan itu langsung. Jarinya mengetik balasan pendek. Hati-hati di jalan. Ia tidak berbohong. Ia memang ingin Arya hati-hati. Bukan demi hubungan mereka, tapi karena Nana belum selesai dengan rencananya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai pihak yang ditinggalkan. Ia merasa sebagai orang yang mengetahui lebih banyak. Dan pengetahuan memberi jarak. Nana lalu membuka kalendernya lagi. Catatan minggu ini sudah terlewati. Ia tidak menghapusnya. Sebagai gantinya, ia menambahkan catatan baru di minggu depan. Cari tahu villa itu. Keputusan kecil. Berisiko. Karena semakin dalam ia melangkah, semakin sulit kembali menjadi Nana yang dulu hanya diam dan percaya. Ia mengunci ponsel, lalu melanjutkan memotong sayur. Di luar, hari tetap cerah. Tetangga tertawa. Dunia berjalan biasa. Namun di dalam diri Nana, arah hidupnya perlahan mulai berubah. Bukan karena marah, tapi karena ia akhirnya melihat kenyataan tanpa menutup mata. Catatan kecil di kalender itu terus terbayang di kepala Nana bahkan setelah ponselnya terkunci. Cari tahu villa itu. Bukan kalimat emosional. Tidak dramatis. Tapi mengandung arah. Untuk pertama kalinya, Nana tidak menunggu penjelasan dari Arya. Ia menyiapkan langkahnya sendiri. Menjelang siang, suara mobil Arya masuk ke halaman. Nana sedang di dapur, menumis bawang. Aroma hangat memenuhi ruangan, kontras dengan ketenangan yang ia bangun di dalam dirinya. Pintu dibuka. Langkah Arya terdengar ringan. "Nah, aku pulang," panggilnya. Nada itu sama seperti ratusan hari sebelumnya. Seolah minggu ini tidak berbeda dari minggu lain. Nana menoleh sebentar. "Iya." Arya masuk ke dapur, mengambil minum sendiri. Kaos olahraganya masih rapi. Tidak ada keringat berlebih, hanya sedikit lembab di bagian leher. Cukup untuk terlihat masuk akal, tidak cukup untuk terlihat nyata. "Hari ini lumayan berat," katanya sambil minum. "Instrukturnya gila, setnya nambah terus." Ia bercerita tanpa diminta. Detail kecil yang dulu membuat Nana merasa dilibatkan, kini justru terdengar seperti naskah yang sudah sering diulang. Nana mengangguk pendek. Baguslah. Tidak ada selidik. Tidak ada pertanyaan lanjutan.
Arya meliriknya sekilas. Mungkin menunggu respons lebih. Dulu Nana akan bertanya latihan apa, siapa instruktur baru, atau mengomentari betapa rajinnya Arya. Sekarang tidak. Dan justru ketidakadaan itu membuat Arya terlihat lebih santai. Bahunya turun sedikit, seperti orang yang lolos dari pemeriksaan tanpa tahu ia sedang diperiksa. "Masak apa?" tanya Arya. "Tumis ayam." "Wah, pas banget. Lapar." Nana menyadari sesuatu di situ. Arya selalu lapar setelah dari villa, bukan setelah gym. Tubuhnya tidak kelelahan, hanya butuh makan seperti orang yang menghabiskan waktu santai. Pikiran itu lewat tanpa membuat wajahnya berubah. Mereka makan siang seperti biasa. Sendok beradu pelan, televisi menyala sebagai latar. Arya beberapa kali membuka ponsel, membalas pesan dengan ekspresi datar. Dulu, Nana kadang penasaran dengan siapa Arya berkirim pesan. Sekarang, rasa penasaran itu digantikan oleh kesadaran. Ia sudah tahu sebagian jawaban, meski belum semua detail. Dan anehnya, mengetahui sebagian membuatnya lebih tenang daripada tidak tahu sama sekali. Setelah makan, Arya merebahkan diri di sofa. Capek juga ternyata. Nana hampir tersenyum mendengar itu. Bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu terasa seperti refleks yang sudah otomatis keluar tiap minggu. Ia mengumpulkan piring tanpa komentar. Di dapur, saat air mengalir membilas piring, Nana menyadari perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi menunggu Arya menoleh. Tidak lagi mencari momen kebersamaan kecil. Tidak lagi berharap minggu kembali seperti dulu. Harapan itu yang perlahan ia lepaskan. Bukan dengan marah, tapi dengan sadar. Sore hari, Arya mengajaknya menonton film seperti biasa. Nana duduk di sampingnya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Namun untuk pertama kalinya, jarak emosional terasa lebih nyata daripada jarak fisik. Arya beberapa kali tertawa pada adegan lucu. Nana ikut tersenyum tipis di waktu yang tepat. Ia memainkan perannya dengan baik. Bukan untuk menipu Arya, tapi untuk memberi dirinya waktu. Waktu untuk berpikir tanpa tekanan. Waktu untuk menyusun langkah tanpa terlihat mencurigakan. Saat Arya tanpa sadar menyandarkan kepala sebentar di bahunya, Nana tidak menolak. Tapi ia juga tidak merespons seperti dulu. Tubuhnya diam, netral, seperti seseorang yang hadir tapi tidak sepenuhnya di dalam. Malam datang. Di kamar, Arya tertidur lebih dulu. Nafasnya teratur. Wajahnya tenang. Wajah orang yang tidak merasa bersalah. Nana duduk di sisi ranjang, menatap punggung suaminya. Ia mencoba mencari rasa marah, tapi yang ada hanya kejernihan yang dingin. Ia mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kepercayaan tidak hilang dalam satu kejadian. Ia terkikis oleh kebiasaan kecil yang diabaikan. Nana meraih ponselnya pelan. Ia tidak membuka pesan Arya. Tidak memeriksa apapun. Ia justru membuka aplikasi rekening. Angka-angka di sana memberinya rasa kontrol yang berbeda. Ia menghitung dalam diam. Mengukur kemungkinan. Bukan untuk pergi besok. Hanya untuk tahu bahwa ia bisa jika perlu. Itu memberi ketenangan aneh. Lalu ia membuka catatan dan menulis satu kalimat. Jangan bereaksi sebelum siap. Kalimat itu bukan ancaman. Bukan rencana balas dendam. Lebih seperti pengingat untuk dirinya sendiri. Nana mematikan layar. Lalu berbaring. Ia menjaga jarak beberapa sentimeter dari Arya. Jarak kecil yang tidak terlihat, tapi terasa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nana tidak merasa sebagai korban keadaan. Ia merasa sebagai seseorang yang sedang menyiapkan arah. Dan di dalam hati, sebuah keputusan kecil terbentuk. Ia akan mulai menyimpan hal-hal untuk dirinya sendiri. Uang, waktu, energi. Risikonya sederhana tapi nyata. Jika Arya menyadari perubahan itu, ia mungkin mulai curiga. Namun Nana sadar sesuatu. Selama ini, hanya Arya yang punya ruang rahasia.
Sekarang, ia juga akan punya. Dan ruang itu akan menjadi tempatnya berdiri jika suatu hari semuanya runtuh. Ruang kecil yang Nana ciptakan untuk dirinya sendiri mulai terasa nyata, bahkan di luar rumah. Senin pagi di kantor, ia datang lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan menumpuk, tapi karena rumah terasa terlalu sunyi untuk pikirannya sendiri. Meja kerjanya rapi, daftar tugas tersusun, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia menyelesaikan laporan tanpa terdistraksi. Fokusnya tajam, hampir dingin. Bukan karena hatinya ringan, justru karena ia menaruh perasaannya di tempat lain. Beberapa rekan kerja sempat menyapa, tapi Nana hanya membalas seperlunya. Ia tidak sedang ingin berbagi cerita kecil atau tawa ringan. Energinya terasa terbatas, dan ia memilih menyimpannya. Menjelang siang, Bima berhenti di depan mejanya. Bima adalah rekan satu tim yang sudah cukup lama bekerja dengannya. Pria itu dikenal observan, sering menangkap hal-hal yang tidak diucapkan orang. Selama ini, ia dan Nana tidak terlalu dekat secara pribadi, tapi cukup sering berdiskusi soal pekerjaan. Sikapnya lugas, kadang terlalu jujur, tapi tidak pernah berniat buruk. "Kamu lagi ngejar target apa?" tanya Bima sambil melirik layar Nana. Nana menoleh. "Kenapa? Dari pagi kamu nggak berhenti kerja. Biasanya kamu paling bisa bagi ritme." Nada Bima netral, bukan mencampuri, hanya mengamati. "Aku cuma pengin cepat selesai," jawab Nana singkat. Bima tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar, lalu berkata lebih pelan, "Orang yang lagi pengin cepat selesai biasanya lagi menghindari sesuatu." Kalimat itu tidak menuduh, tapi cukup tepat sasaran. Nana menghela napas tipis. "Aku cuma lagi pengin fokus ke hal yang bisa ku kontrol." Bima mengangguk, seolah itu sudah menjawab. Ia menarik kursi di seberang meja Nana tanpa diminta, tapi juga tanpa terasa mengganggu. "Dulu kakakku pernah bilang," katanya santai, "orang paling capek itu bukan yang kerja keras, tapi yang terlalu lama sabar di tempat yang salah." Nana menatapnya. Bukan karena tersinggung, tapi karena kalimat itu terasa mengusik sesuatu yang baru ia susun rapi di dalam dirinya. "Menurutmu sabar itu selalu baik?" tanya Nana. Bima mengangkat bahu. "Baik kalau dua arah. Kalau cuma satu yang menahan, itu bukan sabar. Itu bertahan." Kata bertahan membuat Nana diam. Ia tiba-tiba teringat bagaimana ia selama ini memaknai pernikahan, menyesuaikan jadwal Arya, memahami kesibukannya, menerima perubahan kecil tanpa banyak tanya. Semua ia sebut sebagai pengertian. Tapi mungkin sebagian adalah bertahan. Dan bertahan terlalu lama bisa membuat orang lupa pilihan lain. "Aku nggak lagi bicara soal rumah tangga orang," tambah Bima cepat, seolah memberi jarak. "Cuma ngomong umum." Nana mengangguk kecil. Ia tahu Bima tidak sedang mengorek. Justru karena itulah kata-katanya terasa jujur. "Kalau batas sabar itu lewat, biasanya orang ngapain?" tanya Nana lagi, lebih pelan. "Macam-macam," jawab Bima. "Ada yang meledak, ada yang pergi, ada juga yang tetap tinggal tapi jadi orang berbeda." Orang berbeda. Kalimat itu menggantung. Bima berdiri, menepuk ringan meja Nana. "Kamu kelihatan lebih tegas hari ini." "Bagus sih. Cuma jangan sampai lupa kamu punya hidup di luar peran apapun." Ia lalu kembali ke mejanya, meninggalkan Nana dengan pikirannya sendiri. Sepanjang sore, kalimat itu terus terngiang. Ia membalas, "Semoga lancar." Tidak menuntut, tidak menyelidik. Justru ruang itulah yang membuat Arya merasa aman. Dan rasa aman sering membuat orang lengah. Malamnya, sebelum tidur, Nana membuka kalender lagi. Minggu mendekat. Ia tidak lagi hanya ingin tahu soal villa. Ia mulai ingin tahu sejauh mana hubungan itu berjalan. Batasnya di mana? Tangannya menambahkan catatan kecil di hari Sabtu. Keluar sendiri. Risikonya sederhana. Jika Arya bertanya, ia harus punya alasan.
Jika Arya mulai memperhatikan, permainannya berubah. Namun Nana sadar sesuatu. Rahasia tidak selalu dihancurkan dengan konfrontasi. Kadang, cukup dengan mengetahui lebih dulu kemana arahnya. Ia mematikan lampu. Di sampingnya, Arya tertidur dengan ponsel masih dekat bantal, seperti orang yang menunggu pesan penting. Dan untuk pertama kalinya, Nana merasakan satu hal baru di dadanya. Bukan luka, bukan marah, tapi kesiapan menghadapi kenyataan yang mungkin lebih besar dari yang ia kira. Kesiapan yang semalam dirasakan Nana tidak membuat tidurnya lebih nyenyak. Justru membuat paginya terasa jernih. Terlalu jernih sampai tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ia tidak lagi bertanya apakah Arya berkhianat. Pertanyaannya kini bergeser menjadi sejak kapan dan seberapa jauh. Sabtu datang dengan tenang. Arya berangkat lebih pagi dengan alasan olahraga, mengenakan kaos dan sepatu lari. Nana hanya mengangguk sambil merapikan meja makan. Tidak ada kecurigaan di wajahnya. Tidak ada sindiran. Begitu pintu tertutup, Nana menghitung sampai 30 dalam hati. Lalu ia bergerak. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan seperti orang yang hendak menyelidik, tapi seperti seseorang yang punya urusan santai di luar kota. Tasnya hanya berisi dompet, ponsel, dan satu botol minum. Perjalanan ke arah villa terasa lebih pendek dari sebelumnya. Bukan karena jarak berubah, tapi karena hatinya tidak lagi berdebat dengan pikirannya. Kini keduanya berjalan searah. Udara di kawasan villa lebih sejuk. Pepohonan tinggi membuat jalanan teduh. Nana memarkir agak jauh. Tidak ingin mobilnya terlalu mencolok. Ia tidak langsung mendekat ke bangunan utama. Ia berjalan pelan, seolah tamu yang mencari alamat. Dari kejauhan, villa itu tampak tenang. Tidak ada mobil Arya di depan. Entah belum datang, atau sudah pergi. Nana tidak kecewa. Tujuannya hari ini bukan menangkap basah. Ia ingin memahami tempat ini. Di samping villa utama, ia melihat seorang perempuan paruh baya menyapu halaman. Perempuan itu mengenakan topi kain dan sandal sederhana. Wajahnya tenang, terbiasa dengan lingkungan sunyi. Itu Bu Santi, yang pernah Nana lihat sekilas sebelumnya. Nana mendekat dengan langkah wajar. "Permisi, Bu," sapa Nana ramah. Perempuan itu menoleh. "Iya, Mbak. Saya lagi cari villa buat sewa keluarga. Tadi lihat tempat ini dari depan. Bagus sekali." Bu Santi tersenyum kecil. Sikapnya terbuka. "Oh, ini jarang disewakan, Mbak." "Jarang ya?" "Iya. Soalnya ini milik pribadi." Nana mengangguk pelan. Pura-pura baru tahu. "Oh, punya pengelola sini?" "Bukan. Punya Pak Arya." Jawaban itu keluar ringan. Tanpa curiga. Tanpa beban. Namun di dalam diri Nana, sesuatu seperti garis tegas ditarik. Ia tetap menjaga wajahnya. "Pak Arya sering ke sini?" "Lumayan. Dari dulu juga beliau yang urus. Saya cuma jaga sama bersih-bersih." "Dari dulu?" ulang Nana lembut. "Iya. Sudah lama sekali. Bahkan sebelum beliau menikah," kata Bu Santi sambil menyapu lagi. "Tempat ini memang buat beliau istirahat dari kota." Kalimat itu sederhana. Tidak dramatis. Tidak menuduh. Namun justru kesederhanaannya membuat semuanya terasa lebih nyata. Sebelum menikah. Artinya villa ini bukan tempat baru. Bukan tempat yang muncul tiba-tiba. Bukan ruang spontan hasil godaan sesaat. Ini ruang yang sudah ada. Sudah disiapkan. Sudah menjadi bagian hidup Arya jauh sebelum Nana masuk ke dalamnya. Nana tersenyum sopan. "Oh begitu. Terima kasih ya, Bu. Informasinya membantu." Bu Santi mengangguk ramah. "Sama-sama, Mbak." Nana pamit tanpa tergesa. Langkahnya tetap stabil sampai ia masuk ke mobil. Baru setelah pintu tertutup, ia membiarkan napasnya keluar panjang. Bukan sesak.
Lebih seperti menerima fakta yang akhirnya lengkap. Selama ini ia membayangkan pengkhianatan sebagai sesuatu yang lahir dari kelemahan sesaat, kesalahan, godaan, kelengahan. Namun villa itu mengubah maknanya. Tempat ini adalah ruang yang dirawat, dipertahankan, disiapkan. Hubungan dengan Lara mungkin baru. Tapi kebiasaan memiliki ruang rahasia bukan hal baru bagi Arya. Dan kesadaran itu menggeser sesuatu di dalam diri Nana. Jika ini direncanakan, maka perannya selama ini bukan sekadar istri yang dibohongi. Ia adalah bagian dari kehidupan yang dipisahkan dengan rapi. Pikiran itu tidak membuatnya menangis. Justru membuatnya tenang dengan cara yang berbeda. Tenang yang dingin. Seperti permukaan air sebelum membeku. Di perjalanan pulang, Nana tidak menyalakan musik. Ia membiarkan suara jalan mengisi mobil. Ia mengingat kembali setiap momen kecil. Arya yang selalu rapi mengatur jadwal. Arya yang tidak pernah panik. Arya yang pandai membuat segalanya terlihat normal. Bukan kebohongan yang menyakitkan, tapi perencanaan di baliknya. Sampai di rumah, Nana duduk di tepi ranjang. Ia membuka lemari kecil tempat dokumen disimpan. Map pernikahan mereka ada di sana. Buku nikah, salinan aset, kertas-kertas yang dulu terasa hanya formalitas. Tangannya menyentuh map itu sebentar. Belum dibuka. Hanya disentuh. Seolah memastikan bahwa hidupnya punya fondasi nyata. Bukan sekadar cerita yang bisa digeser orang lain. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arya masuk. Hari ini capek banget. Mungkin pulang agak malam. Nana membaca tanpa perubahan wajah. Dulu, pesan seperti itu akan memancing kekhawatiran. Kini hanya menjadi data. Ia mengetik balasan singkat. Hati-hati di jalan. Lalu ia menambahkan satu hal di catatan ponselnya. Cek dokumen aset minggu ini. Bukan keputusan besar. Bukan konfrontasi. Hanya langkah kecil. Namun langkah kecil yang mengarah ke sesuatu yang lebih berani. Nana menyandarkan punggungnya. Matanya menatap langit-langit. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dengan semua fakta ini. Tapi satu hal menjadi jelas. Ia tidak lagi berjalan di dalam kabut. Dan orang yang melihat dengan jelas, cepat atau lambat, akan membuat pilihan. Bahkan jika pilihan itu berisiko mengubah seluruh hidupnya. Catatan di ponsel Nana tidak pernah ia hapus. Cek dokumen aset minggu ini. Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula pelampiasan emosi. Itu pengingat bahwa hidupnya tidak boleh lagi berjalan otomatis. Senin pagi, rumah terasa seperti biasa. Arya membaca berita di tablet sambil minum kopi. Nana menyiapkan sarapan dengan gerakan rapi. Tidak ada ketegangan yang tampak. Namun di dalam dirinya, ada garis baru yang ia jaga. Batas. Aku mungkin lembur beberapa hari ke depan, kata Arya tanpa menatapnya. Proyek kantor lagi ramai. Nana mengangguk. Iya. Jawaban itu sederhana. Dulu, ia mungkin akan bertanya detail. Kini ia tidak mengejar penjelasan. Justru sikap itu membuat Arya terlihat lebih santai. Laki-laki itu bahkan sempat tersenyum kecil. Makasih ya sudah pengertian. Pengertian. Kata itu terasa aneh. Seolah selama ini Nana hanya dinilai dari seberapa sedikit ia bertanya. Setelah Arya berangkat, Nana membuka map dokumen. Ia duduk di meja makan, membaca pelan satu persatu. Rekening gabungan, tabungan, investasi. Semua atas nama mereka berdua, tapi pengelolaannya lebih banyak dipegang Arya. Dulu itu membuatnya merasa aman. Kini terasa seperti ketergantungan yang tidak ia sadari. Ia tidak panik. Ia mencatat jumlah, tanggal, arah aliran dana. Lalu ia mengambil keputusan kecil. Hari itu juga, saat jam istirahat kantor, Nana mendatangi bank dekat tempat kerjanya. Ia membuka rekening pribadi baru. Tanpa drama. Tanpa cerita panjang. Hanya prosedur administrasi.
Saat menandatangani formulir, tangannya sedikit dingin. Bukan karena takut pada Arya, tapi karena ia sadar, ini langkah pertama memisahkan dirinya dari bayangan istri yang ikut saja. Ia mulai mengalihkan sebagian gajinya ke rekening baru. Tidak besar, tidak mencolok, tapi rutin. Setiap transaksi terasa seperti menarik benang halus dari simpul yang selama ini mengikatnya. Sore hari, Bima, rekan kantor yang sudah lama mengenalnya, sempat memperhatikan perubahan itu. Nana lebih fokus, lebih teratur, tidak lagi terlihat mudah terdistraksi. "Kamu lagi ngejar target pribadi?" tanya Bima ringan. Nana hanya tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ini bukan wilayah untuk dibagi. Namun satu orang tahu bahwa Nana sedang berubah. Rina. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil selepas kerja. Rina datang lebih dulu. Wajahnya hangat seperti biasa. Tidak ingin tahu berlebihan, tapi selalu siap mendengar. Nana tidak langsung bercerita soal rekening. Ia hanya menyampaikan bahwa ia mulai mengatur ulang keuangannya. Rina mengangguk pelan. Bagus. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak ada dramatisasi. Tapi kemudian Rina menatapnya lebih dalam. "Nah, aku boleh jujur." Nana mengangguk. "Aku senang kamu lebih hati-hati. Tapi jangan sampai semua ini cuma tentang dia." Nana terdiam. "Maksudmu?" Rina memainkan sendok di cangkirnya. Kadang saat disakiti, orang jadi hidup dalam mode bertahan. Semua keputusan cuma untuk menghindari luka. Lama-lama lupa apa yang dia mau untuk dirinya sendiri. Kalimat itu tidak menuduh. Justru terlalu lembut untuk diabaikan. "Aku nggak mau kamu berubah jadi orang yang hanya bereaksi terhadap Arya," lanjut Rina. "Kamu punya hidup sendiri bahkan sebelum dia." Nana menarik napas pelan. Selama ini ia merasa sedang mengambil kendali. Tapi ucapan Rina membuka sudut lain. Apakah ia benar-benar membangun dirinya, atau hanya menyiapkan pelarian? Pertanyaan itu menempel di pikirannya. Malamnya, Arya pulang agak larut. Wajahnya tampak lelah, atau setidaknya terlihat seperti itu. Ia bercerita ringan soal kantor, tentang rapat, tentang klien. Nana mendengarkan tanpa menyela, tanpa mencari celah kebohongan. Sikapnya tenang, terlalu tenang. Arya tampak nyaman, bahkan lebih dekat secara fisik, menepuk pundaknya, duduk di sampingnya lebih lama. Seolah merasa rumahnya aman. Dan disitulah Nana menyadari sesuatu yang membuat dadanya sedikit sesak. Ketenangannya memberi Arya rasa bebas. Ia masuk kamar lebih dulu malam itu. Membuka ponselnya. Melihat rekening baru dengan saldo kecil yang mulai tumbuh. Itu bukan soal uang. Itu simbol ruang miliknya sendiri. Namun kata-kata Rina kembali terngiang. Jangan sampai semua ini cuma tentang dia. Nana membuka aplikasi catatan. Lama ia menatap layar kosong. Lalu ia menulis satu kalimat baru. "Apa yang aku inginkan, kalau tidak ada Arya dalam persamaan?" Ia tidak punya jawabannya. Dan justru itulah yang membuatnya gelisah. Untuk pertama kalinya, Nana menyadari, ia bukan hanya takut kehilangan pernikahan. Ia takut tidak mengenal dirinya sendiri. Ponselnya ia kunci. Lampu kamar dimatikan. Namun matanya tetap terbuka dalam gelap. Di luar, Arya tertidur lebih dulu. Di dalam, Nana membuat keputusan kecil yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Minggu depan, ia akan mengambil cuti sehari, tanpa memberitahu Arya alasannya. Bukan untuk menyelidik, bukan untuk mengikuti, tapi untuk mencari tahu siapa dirinya saat tidak sedang menjadi istri siapapun. Dan keputusan kecil itu terasa lebih berisiko daripada mengikuti suaminya ke villa sunyi manapun. Hari cuti yang Nana ambil tidak ia gunakan untuk pergi jauh. Ia justru menghabiskannya di rumah, membereskan lemari yang jarang disentuh, membuka kotak-kotak lama yang menyimpan versi dirinya sebelum menikah.
ijazah kursus desain yang dulu membuatnya bangga, buku catatan rencana bisnis kecil yang tak pernah jadi. Foto dirinya tersenyum lepas tanpa memikirkan jadwal siapapun. Semua itu tidak membuatnya sedih. Justru membuatnya sadar, ia pernah punya dunia sendiri. Namun ketenangan kecil itu tidak bertahan lama. Minggu berikutnya, Arya kembali pamit ke gym. Kemeja olahraga yang terlalu wangi, jam tangan mahal yang jarang dipakai saat benar-benar berkeringat. Nana tidak lagi mengikuti. Ia tidak perlu. Kepastian sudah ia miliki. Yang belum ia miliki hanya waktu yang tepat. Sore harinya, saat Arya belum pulang, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul membuat Nana berhenti bernapas sejenak. Lara. Nomor itu tidak ia simpan, tapi ia mengenalinya dari hari di villa. Nomor yang pernah sekilas terlihat di layar Arya. Pesan masuk tanpa basa-basi. Kamu pikir dia akan selamanya di rumahmu sambil pura-pura bahagia? Jari Nana kaku. Ia tidak membalas. Pesan kedua datang. Aku capek jadi rahasia. Dia janji akan bicara. Nada kalimat itu bukan menyerang Nana. Lebih seperti orang yang menagih hak. Nana menutup layar tanpa menjawab. Bukan karena kalah, tapi karena ia tidak ingin masuk ke permainan emosi yang bukan miliknya. Malamnya, Arya pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang. Ia meletakkan tas agak keras di meja. Gerakan kecil yang tidak pernah ia lakukan dulu. Ada makan malam? Tanyanya singkat. Ada, jawab Nana tenang. Ia menghangatkan makanan tanpa banyak kata. Dulu ia akan bertanya, mencoba mencairkan suasana. Kini ia membiarkan jarak berbicara. Saat makan, sendok Arya beberapa kali berbunyi keras mengenai piring. Hal sepele, tapi cukup menunjukkan isi kepalanya tidak tenang. Kamu di rumah saja hari ini? Tanya Arya tiba-tiba. Iya. Ngapain? Beres-beres. Jawaban Nana datar. Tidak defensif. Tidak ingin tahu. Sikap itu justru membuat Arya gelisah. Kalau ada yang mau kamu omongin, ngomong saja, kata Arya dengan nada sedikit naik. Nana mengangkat pandang. Tentang apa? Arya terdiam. Ia sendiri tidak tahu apa yang ia takutkan. Enggak. Cuma bilang saja. Gumamnya. Setelah itu ia lebih banyak diam. Ponselnya beberapa kali menyala dengan notifikasi yang langsung ia matikan. Nana tidak melirik. Ia tidak perlu melihat nama pengirim untuk tahu. Yang ia lihat justru hal lain. Arya mulai membawa tekanan dari luar ke dalam rumah. Retakan yang dulu tersembunyi kini terdengar. Malam semakin larut. Arya tampak mudah tersulut oleh hal kecil. Handuk yang tidak di tempat biasa. Remote yang berpindah posisi. Hal-hal remeh. Tapi emosinya terlalu besar untuk penyebab sekecil itu. Nana duduk di tepi tempat tidur. Memperhatikan tanpa terlihat mengamati. Hatinya tidak lagi gemetar seperti pertama kali curiga. Kini yang ada adalah rasa mengukur waktu. Seperti seseorang yang menunggu hujan setelah melihat awan gelap berkumpul. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Rina. Kamu baik-baik saja? Nana mengetik pelan. Iya. Lalu berhenti. Ia menambahkan. Sepertinya sebentar lagi semuanya bergerak sendiri. Rina tidak langsung membalas. Tapi Nana tahu sahabatnya mengerti. Di kamar mandi, Arya berbicara pelan di telepon. Suaranya tertahan, tapi nada kesalnya jelas. Aku bilang tunggu, katanya. Jeda. Aku nggak bisa sekarang. Nana tidak mendekat, tidak menguping. Namun setiap kata yang samar justru menguatkan satu hal. Arya sedang terjepit. Dan orang terjepit cepat membuat kesalahan. Anehnya, kesadaran itu tidak membuat Nana puas. Justru membuat dadanya berat. Bukan karena cinta yang membabi buta. Tapi karena ia pernah percaya pada laki-laki itu sepenuhnya. Kini ia melihatnya seperti melihat bangunan yang perlahan retak dari dalam. Ia tidak ingin bangunan itu runtuh menimpanya.
Ia ingin berdiri di luar saat itu terjadi. Sebelum tidur, Nana membuka kembali catatannya. Pertanyaan lama masih ada. Apa yang aku inginkan kalau tidak ada Arya dalam persamaan? Kali ini ia menambahkan satu baris baru. Aku ingin keluar tanpa hancur. Kalimat itu sederhana, tapi jujur. Dari luar kamar, suara Arya masih terdengar gelisah. Langkahnya tidak setenang biasanya. Nana memejamkan mata. Bukan untuk tidur, tapi untuk menguatkan diri menerima apapun yang segera datang. Dan malam itu, ia membuat keputusan kecil yang bahkan lebih berisiko dari sebelumnya. Ia mulai mengumpulkan bukti digital, foto transfer, jadwal, dan catatan tanggal. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Karena kini ia yakin, waktu hampir tiba. Catatan bukti di ponsel Nana kini rapi seperti arsip kecil. Tanggal, jam, potongan informasi. Tidak emosional, hanya fakta. Anehnya, semakin lengkap datanya, semakin tenang wajahnya. Bukan karena sakitnya berkurang, tapi karena kebingungan sudah hilang. Luka yang jelas bentuknya lebih mudah dihadapi daripada rasa curiga tanpa ujung. Siang itu, Nana bertemu Dion di lobi gedung kantor tempat Arya biasa berolahraga. Ia memang sengaja mengambil jalur pulang yang melewati sana, tapi ia tidak menunggu siapapun. Pertemuan itu terjadi seperti kebetulan yang tidak benar-benar kebetulan. Dion mengenal Nana sebagai istri Arya. Sikapnya ramah, cenderung santai, tipe orang yang berbicara dulu baru menyaring. "Mbak Nana? Jarang kesini," sapanya. Nana tersenyum sopan. "Cuma lewat." Obrolan ringan terjadi, hal umum, pekerjaan, cuaca. Lalu tanpa arah khusus Dion berkata, "Mas Arya sekarang lebih sering ke villa ya daripada ke gym," katanya buat menenangkan diri. Kalimat itu keluar begitu saja, seperti komentar netral. Namun bagi Nana, itu seperti kepingan terakhir puzzle yang jatuh di tempatnya. Ia tidak bereaksi berlebihan, hanya mengangguk kecil. "Oh ya. Iya. Dia pernah cerita capek kerja, butuh tempat sepi. Enak sih villanya. Saya pernah antar barang ke sana sekali." Nada Dion tidak curiga, tidak menghasut. Ia hanya berbagi informasi yang menurutnya biasa. Nana berterima kasih lalu pamit. Langkahnya tetap stabil sampai masuk mobil. Setelah pintu tertutup, barulah ia mengembuskan napas panjang. Villa untuk menenangkan diri. Frasa itu ironis. Tempat yang dipakai berbohong disebut tempat mencari ketenangan. Kini gambaran di kepalanya utuh. Arya tidak terseret situasi. Ia membangun ruang itu. Menyediakan tempat, waktu, dan cerita penutup. Pengkhianatan itu bukan ledakan emosi sesaat. Itu sistem. Kesadaran itu tidak membuat Nana marah meledak. Justru membuat sesuatu di dalam dirinya berhenti berharap. Dan saat harapan berhenti, ketakutan ikut melemah. Malamnya di rumah, Arya terlihat lebih ramah dari biasanya. Ia bahkan menawarkan menonton film bersama, sesuatu yang jarang ia lakukan akhir-akhir ini. Nana mengiyakan. Mereka duduk berdampingan, tapi pikirannya tidak di layar. Ia memperhatikan hal kecil. Arya yang beberapa kali mengecek ponsel diam-diam, wajahnya berubah sekilas lalu kembali netral. Dulu Nana akan mengaitkan itu dengan dirinya. Sekarang tidak. Semua itu milik keputusan Arya sendiri. Selesai film, Arya tertidur di sofa. Ponselnya masih di genggaman longgar. Layar menyala sebentar oleh notifikasi, lalu redup lagi. Nana tidak mengambilnya. Ia tidak perlu. Ia sudah punya cukup. Ia masuk kamar, membuka laptop, dan mulai menulis sesuatu yang bukan catatan bukti. Daftar kebutuhan pribadi. Tempat tinggal alternatif. Perkiraan biaya hidup mandiri. Tanggal-tanggal penting. Ini bukan rencana kabur. Ini rencana berdiri. Namun di tengah semua itu, satu pertanyaan datang pelan. Apakah ia ingin konfrontasi?
Atau penutupan yang tenang? Ia belum menjawabnya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rina. Kamu kedengaran makin tenang. Itu bagus. Tapi hati-hati kalau sudah terlalu siap pergi. Nana membaca lama sebelum membalas. Aku nggak mau pergi dengan marah. Rina membalas singkat. Berarti kamu mau pergi dengan sadar. Kalimat itu menempel di pikirannya. Pergi dengan sadar berarti menerima semua kenyataan, bukan menunggu pengakuan. Untuk pertama kalinya, Nana mempertimbangkan bahwa ia mungkin tidak butuh Arya mengaku untuk melangkah. Pengakuan seringkali hanya membuat pelaku lega. Korban tetap harus menyembuhkan diri. Larut malam, Nana berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak sama seperti dulu, tapi tatapannya berbeda. Ia tidak lagi mencari jawaban. Ia sedang menentukan cara keluar. Dan disitulah ia menyusun satu langkah terakhir. Bukan menggerebek, bukan mempermalukan. Ia memilih tanggal. Hari Minggu. Hari yang selalu Arya pakai untuk berbohong. Ia menandai kalender digitalnya. Minggu depan. Bukan untuk mengikuti. Bukan untuk menangkap. Tapi untuk mengakhiri ilusi. Tangannya sempat ragu sebelum menyimpan tanda itu. Karena ia tahu, setelah hari itu, hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Namun ia tetap menekan tombol simpan. Keputusan kecil. Sunyi, tapi tajam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nana tidur tanpa memikirkan apakah Arya berbohong. Ia hanya memikirkan apakah dirinya sudah siap melihat kebenaran berdiri di depannya tanpa perlindungan apapun. Hari Minggu itu datang lebih cepat dari yang Nana bayangkan. Bukan karena waktunya melaju, tapi karena hatinya sudah lama menunggu. Sejak bangun pagi, ia tidak gelisah. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyeduh kopi untuk Arya, bahkan sempat menanyakan apakah ia ingin telur setengah matang atau matang penuh. Hal-hal kecil yang dulu otomatis kini terasa seperti keputusan sadar. Arya tampak lebih ringan pagi itu. Mungkin karena mengira hari Minggu kembali berjalan dalam pola yang ia kuasai. Aku ke gym agak lama hari ini, katanya sambil meraih kunci mobil. Nana menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku ikut." Arya berhenti. Ke gym? Bukan. Ke villa. Sunyi jatuh di antara mereka. Ekspresi Arya berubah terlalu cepat untuk disembunyikan. Terkejut, lalu berhitung, lalu mencoba netral. "Kenapa ke sana?" tanyanya hati-hati. Nana menyeka tangannya dengan lap dapur. "Aku pikir kita butuh tempat tenang buat ngobrol. Kamu sering bilang villa bikin tenang, kan?" Arya menelan ludah. Argumennya sendiri kini menjadi jalan. Ia tidak bisa menolak tanpa terlihat aneh. Dan Nana tahu itu. Perjalanan keluar kota berlangsung hampir tanpa percakapan. Radio menyala pelan, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Nana melihat jalanan lewat jendela seperti menonton hidupnya sendiri dari luar. Tidak ada air mata. Tidak ada ledakan emosi. Hanya kesadaran penuh bahwa setiap kilometer mendekatkannya pada titik balik. Arya beberapa kali melirik ponselnya. Jarang ia lakukan saat menyetir. Jemarinya sempat mengetik cepat di lampu merah. Nana tidak perlu melihat layar untuk tahu. Saat gerbang villa terlihat, dada Nana tetap stabil. Ia bahkan yang lebih dulu berkata, "Masuk saja." Arya memarkir mobil. Udara di sana sunyi seperti biasa. Sunyi yang dulu ia bayangkan sebagai tempat istirahat, kini terasa seperti ruang rahasia yang terlalu lama dipelihara. Pintu villa tidak terkunci. Arya jelas terkejut. "Harusnya Bu Santi nggak di sini hari ini," gumamnya. Nana tidak menjawab. Ia melangkah lebih dulu masuk. Dan di ruang tengah, seseorang sudah berdiri. Lara. Perempuan itu mengenakan pakaian santai. Rambutnya tergerai alami. Wajahnya awalnya menunjukkan harap. Mungkin mengira Arya datang sendiri. Harap itu runtuh saat melihat Nana di belakangnya. Tak satu pun dari mereka langsung bicara.
Waktu terasa berhenti di ruang itu. Arya berdiri kaku di ambang pintu, seperti orang yang tertangkap di antara dua dunia yang ia pisahkan rapi. Lara memandang Nana dengan mata waspada, tapi bukan agresif. Lebih seperti orang yang baru sadar ia tidak sendirian dalam cerita yang ia kira hanya miliknya. Nana menatapnya balik. Tidak membenci. Tidak mengasihani. Hanya melihat. Dan dalam pandangan itu, Lara tampaknya mengerti sesuatu. Bahwa perempuan di depannya bukan istri yang baru tahu. Ia istri yang sudah sampai di akhir proses. Arya akhirnya bersuara. Suaranya kering. Nana. Ini. Nana mengangkat tangan sedikit. Bukan untuk menghentikan keras. Tapi cukup jelas. Aku tahu. Dua kata itu mengubah udara. Lara menoleh cepat ke Arya. Kamu bilang. Arya tidak menjawab. Wajahnya pucat oleh kenyataan bahwa kendali sudah lepas dari tangannya. Nana melangkah masuk lebih jauh. Meletakkan tasnya di meja dengan tenang. Ia bahkan sempat mengamati ruangan yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Sofa, tirai, aroma pengharum ruangan yang terlalu familiar. Jejak-jejak kebohongan yang kini tidak perlu disembunyikan. Aku cuma ingin satu hal hari ini, kata Nana pelan. Arya menatapnya tegang. Lara diam, menunggu arah. Aku ingin melihat kalian dalam satu ruang. Tanpa cerita tambahan. Tanpa alasan. Tidak ada nada menuduh. Justru itu yang membuat kalimatnya berat. Lara menggenggam tasnya erat. Aku nggak tahu kamu akan. Aku tahu kamu ada. Potong Nana lembut. Sudah lama. Pengakuan itu membuat Lara kehilangan kata-kata. Ia menatap Arya dengan campuran marah dan merasa dibohongi. Untuk pertama kalinya, posisi Arya benar-benar terjepit. Dua perempuan yang selama ini ia pisahkan kini berdiri dalam satu kenyataan. Namun Nana tidak menyerang. Ia hanya hadir. Dan kehadiran yang tenang itu lebih menekan daripada teriakan. Di dalam dirinya, ada getaran kecil, bukan ragu, tapi kesadaran bahwa setelah hari ini, tidak ada lagi ruang kembali ke pura-pura. Ia memandang Arya lama. Pria yang dulu ia percaya tanpa syarat. Kini terlihat seperti orang asing yang kebetulan ia kenal namanya. Aku nggak datang untuk ribut, ujar Nana. Aku datang untuk berhenti bohong pada diri sendiri. Kalimat itu lebih untuk dirinya daripada mereka. Namun langkah terakhir belum ia ucapkan. Belum saat itu. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Bahkan suara angin di luar terasa jauh. Dan di tengah keheningan itu, Nana membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia memilih duduk, tinggal, dan membiarkan kebenaran dibuka perlahan di depan matanya, tanpa ia kendalikan. Karena ia ingin melihat siapa Arya saat tidak bisa lagi bersembunyi. Nana tetap duduk di sofa villa itu, punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia tidak terlihat seperti orang yang datang untuk memergoki. Ia terlihat seperti orang yang datang untuk menyelesaikan sesuatu di dalam dirinya. Arya masih berdiri, seolah lantai di bawah kakinya tidak lagi pasti. Lara berada beberapa langkah dari pintu, tubuhnya tegang, matanya bergantian menatap Nana dan Arya. Tak ada yang bicara selama beberapa detik yang terasa panjang. Lalu Nana mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk merekam. Bukan untuk mengancam. Ia hanya membuka catatan. Arya, katanya pelan, suaranya stabil. Minggu pertama bulan lalu kamu bilang ke Gim. Kamu transfer uang ke rekening atas nama Bu Santi untuk perawatan villa di hari yang sama. Arya berkedip. Lara menoleh pelan ke arahnya. Minggu berikutnya, lanjut Nana. Kamu bilang ada meeting dadakan. Lokasi ponselmu terekam di sini. Villa ini. Ia menyebutnya seperti menyebut data laporan kerja. Tanpa nada menghakimi. Arya membuka mulut. Tapi tidak ada kalimat yang keluar. Nana menggeser layar. Aku juga tahu villa ini sudah kamu punya sejak sebelum kita menikah. Kamu tidak pernah cerita. Lara mengernyit. Kamu bilang villa ini sewa.
Arya menoleh cepat ke Lara. Wajahnya menegang. Satu kebohongan membuka kebohongan lain. Nana mengangkat pandang, menatap Arya langsung. Aku tidak datang untuk mempermalukan kamu. Kalau mau, aku bisa melakukannya sejak lama. Kalimat itu bukan ancaman. Itu fakta yang diucapkan tenang. Justru ketenangan itu membuat Arya terlihat semakin kecil. Aku cuma mau berhenti pura-pura tidak tahu, lanjut Nana. Aku sudah tahu sejak lama kamu kesini bukan untuk sendiri. Lara menelan ludah. Ada luka yang berbeda di wajahnya. Bukan luka dikhianati pasangan, tapi luka menyadari dirinya bukan prioritas. Kamu bilang mau bicara ke istrimu, kata Lara pada Arya. Suaranya lebih rendah sekarang. Kamu bilang cuma butuh waktu. Arya mengusap wajahnya kasar. Aku mau jelasin. Namun tak ada penjelasan yang utuh. Hanya potongan niat yang terlambat. Nana tidak menoleh ke Lara dengan marah. Ia justru berkata pelan. Aku tidak menyalahkan kamu. Lara tertegun. Kalau seseorang datang dengan janji, perhatian, dan cerita bahwa rumahnya kosong, banyak orang bisa percaya, kata Nana. Aku juga dulu percaya banyak hal dari dia. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyerupai rasa bersalah di mata Lara. Bukan pada Arya, tapi pada kenyataan. Arya kini benar-benar kehilangan pijakan. Dua perempuan di depannya tidak saling menyerang. Tidak ada drama yang bisa ia manfaatkan untuk memutar cerita. Egonya, yang selama ini hidup dari mengendalikan situasi, mulai runtuh. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Nah, katanya akhirnya. Nana menatapnya lama. Kalimat itu terasa kecil dibanding semua yang sudah terjadi. Niat itu penting di awal, jawab Nana lembut. Tapi yang menentukan itu pilihan yang diulang. Arya terdiam. Lara memalingkan wajah. Kini jelas baginya, ia bukan masa depan, hanya ruang pelarian. Dan Nana melihat semua itu dengan kejernihan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Di dalam dadanya tidak ada ledakan. Yang ada hanya rasa selesai. Namun selesai bukan berarti sembuh. Ia tahu itu. Ia berdiri perlahan. Gerakannya membuat Arya refleks menegang. Aku tidak akan membuat keputusan hari ini, kata Nana. Bukan karena ragu. Tapi karena aku ingin memutuskan dalam keadaan utuh, bukan terluka. Arya menatapnya dengan campuran panik dan harap. Ia baru sadar kendali tidak lagi di tangannya. Lara menggenggam tasnya. Suaranya pelan. Aku nggak mau jadi bagian dari ini lagi. Itu bukan drama. Itu kelelahan. Nana mengangguk kecil. Menerima tanpa perlu membalas. Ia mengambil tasnya. Melangkah ke arah pintu. Lalu berhenti sebentar. Arya, katanya tanpa menoleh. Hari ini bukan tentang kamu memilih siapa. Jeda singkat. Ini tentang aku memilih diriku. Kalimat itu menggantung di udara seperti garis akhir yang belum ditarik. Namun Nana belum pergi sepenuhnya. Belum menutup apapun. Di dalam hatinya, ada satu langkah lagi yang harus ia siapkan. Langkah yang tidak bisa diambil dalam emosi. Ia keluar dari villa itu dengan napas stabil, meski dadanya terasa berat oleh kenyataan. Dan sebelum masuk mobil, ia membuat keputusan kecil yang paling berisiko sejauh ini. Ia mematikan ponselnya. Tidak memberi Arya ruang menghubunginya. Tidak memberi dirinya ruang goyah. Karena ia tahu, setelah ini, keputusan akhirnya akan mengubah seluruh hidupnya. Ponsel Nana tetap mati sampai malam. Bukan karena ia ingin menghukum Arya, tapi karena ia ingin mendengar pikirannya sendiri tanpa gangguan. Ia menginap di rumah Rina malam itu. Sahabatnya tidak banyak bertanya. Rina hanya menyiapkan baju tidur, segelas air hangat, dan ruang aman untuk diam. Di kasur tamu, Nana menatap langit-langit lama sekali. Anehnya, tidak ada bayangan Lara, tidak ada juga wajah Arya yang marah atau memohon. Yang muncul justru dirinya sendiri, versi yang selama ini ia abaikan. Perempuan yang selalu mengerti.
selalu menunggu, selalu menyesuaikan. Dan untuk pertama kalinya, Nana bertanya dengan jujur, "Kenapa aku memberi begitu banyak pada orang yang bahkan tidak jujur padaku?" Pagi harinya, ia menyalakan ponsel. Puluhan pesan masuk dari Arya. Telepon tak terjawab. Kalimat panjang. Permintaan bicara. Pembelaan diri. Nana membaca tanpa berdebar. Dulu pesan seperti itu bisa membuatnya panik. Sekarang tidak. Ia hanya membalas satu kalimat. "Kita bicara sore ini di rumah." Tidak ada emotikon. Tidak ada tuduhan. Sore itu, rumah mereka terasa berbeda. Bukan karena barangnya berubah, tapi karena keputusan di dalamnya sudah matang. Arya sudah menunggu. Wajahnya lelah. Matanya kurang tidur. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia terlihat seperti orang yang menyadari akibat. "Aku minta maaf," katanya cepat, seolah takut kehabisan waktu. "Aku salah. Aku bisa berhenti. Aku bisa." Nana mengangkat tangan pelan. Gerakan yang sama seperti di villa. Tenang, tapi tegas. "Aku tidak datang untuk dengar janji," katanya. Arya terdiam. Nana duduk berhadapan dengannya. Tidak menjaga jarak, tapi juga tidak mencari dekat. "Aku sudah memikirkan semuanya," lanjutnya. "Bukan cuma tentang kamu dan Lara. Tentang aku." Arya menatapnya. Bingung. Pembicaraan ini tidak mengikuti skenario yang ia bayangkan. "Aku sadar sesuatu," kata Nana. "Selama ini aku bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut memulai ulang." Kejujuran itu tidak menyerang siapapun, tapi menghancurkan ilusi. "Aku tidak mau hidup seperti itu lagi." Arya menggeleng pelan. "Kita bisa perbaiki. Kamu bisa berubah," potong Nana lembut. "Tapi yang rusak di dalam aku tidak bisa diperbaiki dengan janji kamu." Sunyi jatuh. Dan disitulah konflik utama akhirnya berdiri tanpa kabut. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini soal harga diri yang sempat hilang. "Aku memilih berpisah," kata Nana. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada air mata. Kalimat itu diucapkan seperti keputusan sadar, bukan luapan emosi. Arya tampak ingin bicara, tapi kata-katanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menawar keadaan. "Aku tidak membencimu," lanjut Nana. "Aku juga tidak akan membalasmu dengan cara yang sama." Arya menatapnya. Samar tak paham. "Aku tidak akan selingkuh. Tidak akan balas dendam. Karena aku tidak mau jadi orang yang sama-sama berbohong." Ia berdiri. "Aku cuma mau hidup jujur sama diriku sendiri." Dan kalimat itu menutup semua celah perdebatan. Beberapa minggu kemudian, proses berpisah berjalan tenang. Tidak mudah, tapi bersih. Keuangan sudah terpisah. Dokumen diselesaikan tanpa perebutan. Bima di kantor melihat Nana tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih hidup. Ia tidak lagi pulang dengan wajah lelah emosional. Rina tetap di sisinya, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai pengingat bahwa Nana sudah kuat bahkan sebelum semua ini. Lara tidak pernah menghubungi lagi. Dan Nana tidak mencarinya. Perempuan itu bukan musuhnya, hanya bagian dari jalan yang membuka matanya. Lalu datanglah minggu pertama setelah semuanya resmi selesai. Pagi itu, Nana bangun tanpa suara alarm milik siapapun. Tidak ada orang pamit ke gym. Tidak ada kemeja wangi mencurigakan. Tidak ada kebohongan yang harus ia telan diam-diam. Ia membuat kopi untuk dirinya sendiri. Duduk di dekat jendela. Sinar matahari masuk pelan. Minggu terasa luas. Kosong. Tapi bukan sepi. Ia membuka buku catatan lamanya, yang dulu berisi rencana bisnis kecil. Ia membaca ulang sambil tersenyum tipis. Banyak hal tertunda. Tapi belum terlambat. Hari itu ia keluar rumah. Bukan untuk menyelidik. Bukan untuk lari. Tapi untuk mendaftar kelas desain yang dulu ia tunda setelah menikah.
Langkahnya ringan. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena hidupnya kembali miliknya. Dan saat duduk di kafe setelah mendaftar, ponselnya berbunyi. Pesan dari Rina. Minggumu gimana? Nana membalas. Tenang. Lalu ia menambahkan satu kalimat lagi. Ternyata minggu tidak pernah menyakitkan. Yang menyakitkan itu kebohongan di dalamnya. Ia menatap jalanan di luar. Orang-orang berlalu dengan hidup masing-masing. Tidak ada yang tahu cerita di balik ketenangannya. Dan itu tidak apa-apa. Karena untuk pertama kalinya, Nana tidak hidup untuk terlihat kuat. Ia memang sudah kuat. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan dramatis. Tidak juga dengan kehancuran. Ia berakhir dengan seorang perempuan yang kembali memilih dirinya sendiri. Dan setiap minggu setelah itu, Nana tidak lagi menunggu siapapun pergi. Ia justru pergi menjalani hidupnya sendiri, tanpa takut, tanpa curiga, tanpa kehilangan dirinya lagi.